Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Jadi hari ini aku bakal membahas suatu materi, yaitu materi teks resensi. Jadi yang kita bahas itu pengertiannya, syarat penyusun, tujuan resensi, unsur resensi, fungsi resensi, jenis resensi, sistematika, dan contoh resensi. Oke, jadi kita masuk bab pertama ya, yaitu pengertian resensi. Jadi, resensi itu juga bisa disebut dengan ulasan ya. Secara umum, kata resensi berasal dari bahasa Belanda nih, yang artinya membicarakan dan menilai. Makanya media cetak Belanda akhirnya menyediakan halaman khusus sebagai wadah pembicaraan, menurut Lasa 2006. Selain ada pengertian secara umum, di sini juga ada pengertian menurut ahli nih. Menurut KKBI tahun 1991, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit nih. Sedangkan Gori Keraf mendefinisikan resensi sebagai suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Menurut Keraf 2001. Dari pengertian ini, muncullah istilah dari kata resensi, yaitu kata pertimbangan buku, pembicaraan buku, dan ulasan buku. Selain itu, menurut Sitepu, secara etimologi dari bahasa Latin, yaitu recensere atau revidere, dan bahasa Inggris yaitu review, resensi mengandung makna dasar, yaitu memeriksa, mencermati, meninjau, atau melihat kembali. Dengan pengertian dasar yang demikian, objek resensi tidak hanya terbatas pada buku, tetapi dapat berupa film, drama, pameran, dan berbagai bentuk tampilan tulis. Menurut Goris Keraf, tahun 1994, resensi didefinisikan sebagai sebuah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Menurut Yus Rusyana tahun 1996 memberikan definisi bahwa resensi adalah tulisan mengenai buku pengetahuan, sastra, kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang mengintisarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan menilai. Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu syarat penyusun. Jadi nih ya, resensi itu memiliki syarat penyusun. Yang pertama tuh ya, ada data buku. Data buku itu meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Kemudian yang kedua ada pendahuluannya yang berisikan perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. Yang ketiga, ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. Dan yang terakhir adalah harus bermanfaat untuk siapapun. Jadi sekarang kita masuk ke bab ketiga, yaitu tujuan resensi. Jadi sebenarnya tujuan resensi itu apa sih ya? Jadi tujuan resensi itu sebenarnya untuk memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komprehensif. Menurut dosen pendidikan, pengertian komprehensif adalah memiliki wawasan yang luas akan sesuatu dan melihatnya dari berbagai aspek. Jadi, sifatnya ini mampu menangkap dan menerima dengan baik dan mempunyai wawasan yang luas. Kemudian, tujuan yang kedua adalah mengajak pembaca agar ikut berdiskusi dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah yang diangkat nih di dalam buku. Jadi kita diajak untuk berdiskusi sebenarnya apa sih tema atau tujuan yang ingin pengarang memberikan kepada kami atau kepada pembaca. Tujuan yang ketiga adalah memberikan suatu pertimbangan kepada pembaca. Jadi
Ketika buku baru diterbitkan, resensi ini yang akan memberikan nilai khusus apakah buku ini pantas dibaca atau tidak. Tujuan yang berikutnya adalah untuk memberikan suatu jawaban. Jadi, ketika buku baru diterbitkan, pasti para pembaca tuh bertanya-tanya, sebenarnya isi dari buku ini seperti apa ya? Atau apa sih topik yang diangkat? Nah, resensi ini sangat membantu pembaca untuk tahu apa sih sebenarnya isi dari buku ini. Tujuan yang berikutnya adalah memberikan sugesti kepada pembaca apakah sebuah buku atau film ini patut dibaca atau ditonton nih ya. Selain itu, resensi juga bertujuan untuk melukiskan dan memaparkan pendapat melalui suatu pertimbangan atau penilaian nih. Dan yang terakhir adalah memberikan kriteria-kriteria yang jelas dalam mengemukakan pendapat. Oke semuanya, jadi kita akan masuk ke bab 4, yaitu unsur resensi. Unsur resensi yang pertama yaitu adalah judul resensi. Judul resensi harus menarik dan menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Dan yang paling penting nih ya, judul resensi itu harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. Oke, selain judul resensi, ada juga nih yang namanya data buku. Data buku itu ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan harga buku. Jika buku itu diterjemahkan, maka harus ditulis judul aslinya. Selain itu, jika ada penerjemahan, editor, dan penyuntingnya juga harus tertera dalam buku. Unsur resensi yang berikutnya ada pembukaan. Jadi, pembukaan dapat dimulai dengan memperkenalkan pengarangnya, bentuk karya, dan prestasi yang diperoleh, membandingkan dengan buku sejenis, memaparkan kekhasan sosok pengarang, memaparkan keunikan buku, merumuskan tema buku, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku, mengungkapkan kesan terhadap buku, memperkenalkan penerbit, tubuh atau isi pertanyaan resensi buku. Unsur resensi yang berikutnya adalah isi, berupa pertanyaan resensi yang memuat sinopsis, ulasan singkat, keunggulan buku, kelemahan buku, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa, kesalahan cetak. Unsur yang terakhir adalah penutup resensi. Biasanya berisi saran atau pertanyaan. Oke, jadi kita sekarang masuk ke bab 5 yaitu berupa fungsi resensi. Jadi, fungsi resensi itu dibagi 3, yaitu fungsi informatif, fungsi komersial, fungsi akademik. Oke, yang pertama kita bahas yaitu fungsi informatif. Jadi, fungsi informatif itu sebenarnya menginformasikan keberadaan buku sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahui isi yang lebih lanjut nih. Fungsi yang kedua adalah fungsi komersial, yang sebenarnya tujuannya untuk mempromosikan produk agar mendapatkan keuntungan materi. Oke, jadi yang terakhir adalah fungsi akademik. Sebenarnya fungsi ini itu merupakan interaksi antara penulis buku dengan timnya, yang sebenarnya untuk mencari wacana keilmuan dalam berbagi pengalaman dan sudut pandang. Oke, jadi kita masuk ke bab 6, yaitu jenis resensi. Jadi resensi itu mempunyai 3 jenis, yaitu resensi informatif, resensi evaluatif, dan resensi informatif dan evaluatif. Untuk resensi informatif berisikan informasi tentang suatu buku yang umumnya berupa ringkasan mengenai isi buku. Kemudian ada resensi evaluatif yang menyajikan penilaian presensi tentang isi buku.
Jadi ini tuh sebenarnya isi yang hanya disajikan sekilas saja, bahkan hanya ilustrasi. Yang terakhir ada resensi informatif dan evaluatif, yang sebenarnya ini menyajikan semacam ringkasan buku atau hal penting yang ada dalam buku dan menyajikan penilaian per resensi tentang isi buku. Nah, selain jenisnya, ternyata resensi itu mempunyai tahap dan teknik. Oke, tahap yang pertama ada teknik cutting dan gluing, yang berarti merekatkan potongan tulisan yang akan menjadi materi yang menarik di dalam buku yang akan diresensikan. Biasanya, kesan atau opini itu terdapat pada kalimat atau paragraf yang berada pada bagian kesimpulan. Tahap yang kedua ada teknik focusing, yang berkaitan dengan memusatkan perhatian kepada satu aspek tertentu yang disajikan dalam objek resensi. Oke, yang terakhir adalah teknik comparing, yang sebenarnya melakukan perbandingan atas hal-hal yang terdapat dalam objek resensi dengan sumber yang berbeda mengenai topik sejenis nih. Sebenarnya, teknik ini tuh tidak mungkin dilakukan tanpa kegiatan membaca. Jadi kalian sebelum melakukan teknik ini, kalian wajib membaca ya. Oke semuanya, jadi kita akan masuk bab 7 mengenai sistematika struktur nih. Sistematika yang terdapat dalam resensi yang pertama itu judul resensi, kedua identitas buku, ketiga pendahuluan, keempat inti atau isi resensi, kelima keunggulan, enam kekurangan, dan tujuh adalah penutup. Oke, kita masuk penjelasannya ya. Yang pertama adalah judul. Sebuah resensi juga memerlukan sebuah judul. Judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Yang kedua adalah data buku. Sebenarnya data buku itu berisikan judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan harga buku. Jika buku merupakan hasil terjemahan, maka judul asli, nama pengarang, nama penerjemah, editor, dan penyunting harus dituliskan di dalam buku itu. Biasanya, alinea pertama merupakan pembuka yang meliputi uraian yang berisikan deskripsi rangkuman yang menjelaskan isi secara umum. Terus ada kutipan, kaitannya dengan konteks situasi yang sedang hangat di masyarakat yang bersifat pemancing untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian ada pembahasan yang berisi komentar, ulasan, analisis kritis, dan penilaian terhadap isi buku. Biasanya meliputi analisis terhadap isi buku yang memberikan bukti dan alasannya. Analisis kekuatan dan kelemahan buku bila isi buku yang diresensikan perbandingan dengan sumber-sumber yang berbeda. Yang terakhir adalah gagasan-gagasan penulisan mengenai isi buku. Kemudian ada penutup, meliputi penilaian penulis resensi mengenai perlu tidaknya pembaca resensi membaca atau memiliki buku tersebut. Kalimat penutup ini lebih mempresentasikan rekomendasi. Kemudian yang terakhir adalah identitas peresensi. Sering juga dicantumkan di bagian akhir resensi guna memberikan otoritas peresensinya. Jadi, resensi itu sebenarnya memiliki manfaat. Yang pertama yaitu bahan pertimbangan untuk memberikan sebuah gambaran kepada para pembaca tentang sebuah karya dan untuk mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua ada nilai ekonomis. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan uang atau imbalan dari buku-buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit jika resensinya dimuat di koran atau di majalah. Yang ketiga adanya sarana promosi buku. Buku yang diresensikan yaitu buku baru yang belum pernah diresensikan. Oleh sebab itu, resensi merupakan suatu media untuk mempromosikan buku baru tersebut. Yang keempat, ada pengembangan kreativitas. Jadi sebenarnya untuk mengembangkan suatu kreativitas dalam menulis, membuat sebuah resensi buku harus mempunyai sebuah unsur-unsur agar resensi tersebut jelas dan berkualitas. Ciri kebahasaan teks resensi.
Teks resensi juga memiliki kaidah-kaidah kebahasaannya. Seperti yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang. Seperti bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir yang ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Kalian bisa lihat kaidah kebahasaannya pada gambar berikut ini ya. Oke teman-teman, jadi kali ini aku juga mau ngasih tips nih buat kalian yang ingin menulis resensi. Yang pertama, tulisan resensi yang menggambarkan sebuah buku atau film harus sesuai dengan isi seutuhnya. Oleh karena itu, syarat utama meresensi adalah peresensi harus terlebih dahulu membaca atau menonton dan memahami isi yang akan diresensikan. Yang kedua, lakukanlah analisis yang tajam dan bernalar. Pertama, mengamati manfaatnya, pada bagian mana nih buku itu bermanfaat bagi pembaca dan sertakan bukti dan alasannya. Yang ketiga, gunakan bahasa yang terstruktur, lugas, dan jelas sehingga memudahkan pembaca memahami tulisan. Penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele akan menguburkan pesan yang disampaikan. Pilih kata-kata yang tepat dan sesuai untuk merangkai tulisan resensi. Oke semuanya, jadi sekarang aku akan memberikan contoh resensi nih. Kita akan membahas sebuah contoh resensi dari novel Der Nathan nih. Yang kita butuhkan pertama adalah identitas buku. Di sini judul buku adalah Der Nathan, pengarangnya Eriska Febrianti, penerbit Base Media, tahun terbit 2006, jumlah halaman 528 halaman. Yang kedua ada sinopsis. Novel ini menceritakan sebuah kisah cinta anak SMA antara dua insan yang memiliki kepribadian sangat berbeda. Seorang gadis yang sangat lugu bernama Salma adalah murid baru di sekolah. Di sekolah tersebut banyak murid-murid yang terkenal urakan dan banyak ulah. Namun, Salma adalah anak yang rajin dan takut berbuat salah. Awalnya, Salma sangat tidak nyaman di sekolah barunya. Apalagi pada awal masuk ia mengalami keterlambatan. Namun, pada saat itu Salma dibantu oleh seorang laki-laki yang bernama Nathan. Sehingga ia terselamatkan dari hukuman karena terlambat. Nathan merupakan salah satu murid di sekolah tersebut yang terkenal sangat nakal dan urakan. Dari situlah Salma dan Nathan bertemu. Hingga kelama-kelamaan mereka jatuh cinta. Nathan yang awalnya sangat nakal berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah bersama Salma. Dalam novel ini, Nathan sangat takut mengungkapkan perasaannya kepada Salma. Kelebihan. Setiap tokoh dalam novel ini memiliki karakter yang sangat kuat, terutama Nathan. Penulis menggambarkan karakter Nathan ini sulit ditebak namun unik. Meskipun dicap jelek oleh warga sekolahnya, ia ada tipe laki-laki yang tidak akan menyakiti hati perempuan. Yang keempat yaitu kelemahan. Dalam novel ini, banyak kata-kata yang tidak baku dan tidak efisien. Selain itu, banyak ditemukan juga diksi yang tidak pas. Oke semuanya, jadi itulah materi tentang teks resensi yang sudah saya bahas. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa kalian tonton video lainnya ya. Terima kasih.